Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muhammad Iqbal, kelas 12C di SMA Bina Muda Cicalengka. Dan di video ini saya akan membahas tentang pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara di masa pandemi COVID-19. Selamat menonton. Sebelum kita masuk ke pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di masa pandemi COVID-19, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari hak dan kewajiban itu sendiri. Yang pertama, hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Di tiap individu terdapat dua hak. Yang pertama, hak asasi manusia, dan yang kedua, hak warga negara. Hak asasi manusia sifatnya ini universal, tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara berarti perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, antara hak dan kewajiban ini mempunyai keterkaitan atau hubungan, yaitu hubungan sebab akibat. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Seseorang dapat memperoleh haknya jika ia sudah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita terlebih dahulu sebelum menuntut hak kita. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di masa pandemi COVID-19. Pelanggaran hak. Pelanggaran hak berarti perbuatan mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak seseorang atau kelompok yang sudah dijamin dalam undang-undang. Nah, untuk contoh kasus dari pelanggaran hak yang terjadi di masa pandemi, yang pertama mengenai bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Di masa pandemi ini, masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Republik Indonesia. Namun, sayangnya bantuan tersebut tidak tersebar secara merata dan kadang tidak tepat sasaran, sehingga ada masyarakat yang tidak memperoleh bantuan sosial tersebut. Yang kedua, pelanggaran hak pekerjaan. Semua warga negara Indonesia memiliki hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2. Namun, di masa pandemi ini, para pedagang kaki lima yang cenderung berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang untuk berjualan. Hal tersebut tentunya membuat kondisi ekonomi para pedagang menurun. Yang ketiga, pelanggaran hak pendidikan. Nah, selama pandemi ini, pendidikan atau pembelajaran berlangsung secara online atau daring. Hal tersebut menuntut guru dan juga siswa untuk mempunyai gadget dan kuota untuk dapat mengikuti pembelajaran. Nah, sayangnya tidak semua rakyat Indonesia dapat membeli kuota atau bahkan memiliki gadget, sehingga ada masyarakat Indonesia atau siswa-siswi
yang tidak memperoleh pendidikan secara optimal di masa pandemi ini. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban berarti sikap atau perilaku ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Untuk contoh kasus dari pengingkaran kewajiban, yang pertama yaitu kita sebagai masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Pemerintah sudah menetapkan bahwa kita harus menaati protokol kesehatan atau prokes selama pandemi COVID-19 ini. Namun ada saja masyarakat, termasuk saya sendiri, yang tidak menaati peraturan tersebut. Yang kedua, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kasus ini, yaitu kasus korupsi dari ex-Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari Batubara diamanatkan oleh negara untuk memberikan bansos kepada masyarakat secara full. Namun sayangnya Juliari malah mengkorupsi dengan total 17 miliar untuk keperluan pribadinya. Semoga hal ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.